Tuhan. Kita orang-orang ini tontonnya tak pelajari. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Jehabaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama melihat cuplikan video di awal tadi? Ada banyak sekali oknum-oknum dari agama seberang itu. Apakah dia ustadz, mu'alaf, dan lain-lain Bapak Ibu. Mereka sangat suka sekali membahas Alkitab. Ya, mereka baca Alkitab lalu mereka tafsirkan menurut pikiran mereka, menurut udel mereka. Mereka mempertanyakan Alkitab. Mereka mengolok-ngolok Alkitab, mencemooh Alkitab, menertawakan Alkitab. Tetapi apakah kita pernah melihat bagaimana pemuka agama itu melarang mereka? Ya, memberikan himbauan kepada mereka supaya jangan mengurus agama lain, jangan mengurus iman kepercayaan lain, jangan mengurus kitab sucinya orang lain. Tidak pernah kita mendengar ada pemuka agama yang menghimbau mereka, atau ada pemuka agama yang melarang mereka untuk mengurus agama lain, atau pemuka agama yang menegur mereka supaya tidak mengusik iman kepercayaan orang lain. Bapak Ibu tahu akibatnya apa? Kalau kita berbicara tentang kitab mereka, sebagaimana mereka membahas kitab kita, fatal akibatnya. Mereka turun ke jalan-jalan dengan pakaian tertentu, lalu mereka pakai password. Di saat mereka pakai password, mereka dengan lantang teriak nama Tuhan dan meminta kepada pihak yang berwajib tangkoi penistaan agama. Bahkan ada beberapa oknum ya di media sosial, di YouTube, yang followernya, subscribernya itu sudah jutaan, mengatakan bahwa ini salah masuk kamar, mengusik kamar orang lain. Tetapi mereka lupa melihat di dalam diri mereka, dalam keyakinan agama mereka, ada banyak sekali orang yang suka mengusik iman kepercayaan orang lain. Masa kami terus diam? Masa kami terus terima begitu saja di saat kalian membahas iman kami, mengolok-olok kitab suci kami? Seperti yang kita dengar tadi Bapak Ibu ya. Bagaimana dia mengatakan, menunjukkan kepada orang di dalam masjidkah, entah di musala, entah di mana, saya kurang tahu Bapak Ibu tempatnya di mana. Dia tunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa ini terjemahan semua bla 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 bla. Tapi saya katakan satu hal, bahwa saya sangat bangga dengan Alkitab karena sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ibu, sehingga kami orang Kristen dengan mudah memahami, dengan mudah mengerti tentang apa yang kami baca. Sementara ada banyak sekali orang-orang di sekitar kami di mana dia membaca kitabnya, tapi ketika ditanyakan artinya dia tidak tahu. Membaca dengan fasih, bisa hafal, tapi ketika ditanyakan apa arti yang kamu bacakan itu, apa arti yang kamu hafalkan itu, nggak tahu saudaraku. Banyak orang yang menjawab seperti itu. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan kita yang kita sembah dalam pribadi Adonai Yesus HaMashiach, yang kita kenal dalam pribadi Adonai Yesus HaMashiach, dia mengerti semua bahasa. Dia memahami semua bahasa. Dan dia tidak melarang kita untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa ibu. Tidak saudaraku. Maka hari-hari ini kita melihat ada Alkitab dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Minang, Batak, Mandarin, dalam bahasa Nias, dan dalam bahasa-bahasa yang lain di dunia ini Bapak Ibu. Dengan mudah kita bisa memahami Alkitab kita. Dengan mudah kita bisa memahami ayat-ayat yang kita bacakan, sehingga juga kita bisa mengenal Tuhan kita. Kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengenal kehendak Tuhan, kita bisa mengenal perintah Tuhan. Itu lewat firman-Nya saudaraku. Betapa sulitnya orang-orang di sekitar kita yang susah memahami Tuhannya, karena kitabnya itu harus bla 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 dan bla 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 saudaraku. Nah Bapak Ibu ini Tuhan, para pencinta Jehabaget, saya selalu mengajak saudara semuanya supaya kita tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Hari-hari ini banyak muncul pencemooh di media sosial. Banyak muncul para pengajar palsu, para penyesat nabi palsu di media sosial. Tetap berdirilah teguh di atas fondasi iman yang benar. Pegang erat-erat firman Tuhan. Dihina, dicaci maki, diolok-olok, sehebat apapun penafsiran mereka tentang Alkitab, tidak akan mengubah posisi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimanapun cemoohan mereka, tafsiran mereka, sebanyak apapun yang menonton video yang mereka bikinkan di media sosial, di Facebook, di YouTube, di TikTok, tetap tidak akan mengubah posisi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Diakui tidak diakui, dia tetap Tuhan dan Juru Selamat. Sudah dari sononya dia Tuhan. Diterima tidak diterima, dia tetap Tuhan dan Juru Selamat. Kita patut berbangga di mana kita sudah diselamatkan. Tuhan yang kita imani dalam pribadi Yesus HaMasyiah menetapkan kita supaya kita tidak binasa. Supaya kita berada di tempat yang kekal. Dia rindu di mana dia berada, kita berada. Dan tempat itu lagi dipersiapkan. Dan dia merindukan supaya tempat itu penuh Bapak Ibu. Dan ini tugas kita semua orang Kristen untuk bersaksi tentang dia. Melakukan penginjilan. Dan mendidik orang-orang, memuridkan orang-orang yang baru percaya. Supaya mereka benar-benar kita persiapkan menjadi penuai di akhir zaman. Dan ini yang sedang kita lakukan bersama dengan teman-teman saudaraku. Dan saya sangat bersyukur setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang baru yang mau belajar tentang Alkitab. Dari iman sana mereka mulai melirik-lirik tentang Alkitab. Semakin Alkitab dihina, semakin banyak orang belajar tentang Alkitab dari agama Islam saudaraku. Ini yang harus kita syukuri hari-hari ini saudara. Dan seperti yang akan kita lakukan hari Sabtu besok, saya berangkat ke Lampung untuk melakukan penginjilan. Bapak Ibu bawa dalam doa agar melalui pelayanan kita dimanapun saya berada, saya menjadi saksinya Tuhan, menjadi saksi Kristus, menjadi penuai di akhir zaman. Dan melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimuridkan, dan banyak orang bisa mengenal kebenaran, bisa mendengar Injil. Karena tugas kita adalah bersaksi, melakukan penginjilan, memperdengarkan who is the Jesus, man huwa Yeshua. Agar semua orang tahu, agar semua orang tahu, agar semua orang tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Dia Juru Selamat, dia Nabi, dia Rasul, dia utusan. Tetapi dia melebihi Nabi, Rasul, dan utusan. Dia melebihi guru, dia melebihi Tuhan. Maka dia dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan, tabib di atas segala tabib, guru di atas segala guru. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dia firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah menjadi daging, diam di dalam kita, yang dinamakan dengan Immanuel. Elohim beserta kita, Elohim di dalam kita. Baik saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Dan sebelumnya kepada teman-teman dari Sobrak untuk menempatkan hati dan pikiran di tempat yang netral. Jangan ambil apa-apa sudah menghina, mengolok-olok, mencaci maki. Dengarkan dulu, baru setelah itu ambil keputusan untuk di kolom komentar dan pergunakan komentar antum dengan bijak. Bahkan kita punya original teks. Kita punya teks aslinya. Mereka tidak punya. Kitab suci dan terjemahan kitab suci itu sama atau enggak? Apakah terjemahan kitab suci itu kitab suci? Bukan. Saya berani ngomong itu fakta, Pak. Saya kalau nggak berdasarkan data, ini terjemahan. Ini terjemahan, ini terjemahan, ini terjemahan. Kita orang-orang ini tondone tak pelajari. Tapi nek ngaji lo tonggo carine petenge kitab padangnya hati. Padangnya kitab petenge hati. Sampai gak tahu diwaca. Ini. Sorry. Jadi kalau ada pakar-pakar teman-teman dari pendeta-pendeta bilang Gus Putih itu nggak pernah baca kitab, kitab itu sampai ledek tak pelajari kok, nggak pernah belajar kitab. Ini sampai ledek baca tadi. Dan siapa? Kelebihan keunggulan kita itu punya original teksnya. Teks. Aku ngomong original teks kan ya? Teks aslinya. Teks bahasa aslinya. Mereka terjemah. Nah, di sini Ustadz ngalor ngidul ini mengatakan Alkitab tidak ada original teksnya. Wah, sekali lagi saudara, ini satu pelecehan terhadap Alkitab saya. Ya, apakah benar klaim dan tuduhan Ustadz ngalor ngidul ini? Ya, bahkan kita memiliki naskah dan original teks lebih 5.000 manuskrip. Lalu mendadak ia menyimpulkan bahwa Alkitab ini, kitab suci ini tidak ada original teks. Ini satu tuduhan dan pelecehan terhadap
Alkitab kekristenan ya yang menuduh tanpa ada bukti ya. Mari kita lihat apakah benar klaimnya bahwa Alkitab tidak ada original teksnya, hanya terjemahannya. Inilah videonya berikut ini. Tuduhan yang paling sering kali ditujukan kepada orang Kristen adalah Alkitabmu selalu saja direvisi. Tapi ketika aku nanyain di mana yang direvisi, mereka selalu menunjukkan terjemahan Alkitab. Yang jelas kalau terjemahan pasti itu direvisi. Seperti Al-Quran saja ketika Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata qawwamuna 3 kali mengalami revisi. Tapi kalau kita bicara mengenai teks asli, kita memiliki 5.366 manuskrip, di mana Al-Quran hanya memiliki 7 manuskrip. Dan manuskrip-manuskrip tersebut tidak berubah sejak semula. Dan bahkan beberapa di antaranya berjarak hanya sekitar belasan tahun dari kematian Yesus Kristus. Jadi terjemahan bisa saja direvisi, tapi teks asli masih ada dan tetap sampai sekarang. Nah itulah dia teman-teman, bahwa ada 5.000 lebih manuskrip atau naskah asli original teks Alkitab. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ngalor Ngidul ini adalah merupakan satu kebohongan dan juga pelecehan terhadap Alkitab, saudara. Ya, lanjut, mari kita lihat ocehan Ustadz Ngalor Ngidul ini. Jadi gini Pak, agama itu beres nggak beres dilihat kitab sucinya. Kalau kitab sucinya beres, agama itu beres. Tapi kalau kitab sucinya nggak beres, agama itu nggak beres. Jangan kalian lihat Kristen itu satu, enggak. Nah kemudian teman-teman, ia berkata mereka punya yang namanya original text atau kitab suci mereka memiliki original teks, sementara mereka hanya terjemahan. Saudara, demi membenarkan klaimnya, Ustadz Ngalor Ngidul ini yang mengatakan bahwa agama itu beres atau tidak dilihat dari kitab sucinya. Ya, oleh karena ia anggap bahwa kitab sucinya memiliki original teks sesuai dengan apa yang dia inginkan, sesuai dengan apa yang dia pahami di otaknya ini, maka ia berkata, kita boleh melihat ya agama itu beres atau tidak melalui kitab suci. Artinya ia sedang merendahkan kitab suci agama lain ya, dengan berdasarkan konsep dan worldview-nya. Konsep teos itu Tuhan, ketuhanan. Mereka itu berbeda 3 kelompok besar. Tritunggal. Terus orang sing tunggal. Sampai dia. Tunggal itu diwakili oleh Kristen Tauhid, Saksi Yehova ya. Terus ada lagi Tritunggal, Tunggal, Sabelia, terus sing rada anyar iki Wanes. Wanes itu Sabelia. Sabelia itu berkembang lagi ya. Jadi Gusti Allah itu beda. Enggak, kita aliran apa saja bakon iki bakon itu. Gusti Allah itu beda. Satu kitab Gusti Allah iso telu iku yo apa mikire, Pak? Coba nek iso. Coba. Nah, di sini lagi-lagi dia menyinggung Allah Tritunggal. Ustadz Ngalor Ngidul ini yang ada di otaknya itu, Tritunggal itu yang dia pahami adalah 3 Allah. Jadi yang ada di otaknya ini, yang ada di otaknya ini, ketika bicara terkait dengan Tritunggal, maka Tuhan orang Kristen ada 3. Ya, ada 3. Itu kesimpulan yang ada di pikirannya dan di otaknya ini. Nah, kemudian ia mengatakan ada Kristen Tauhid. Kristen Tauhid itu yaitu Saksi Yehova dan Sabelianisme, saudara. Ya, ini orang ini tidak paham sama sekali kekristenan. Ya, ini tidak paham sama sekali kekristenan, saudara. Tahu, dengarkan ini Pak Ustadz. Ya, dengarkan ini Pak Ustadz. Saksi Yehova, ya sekali lagi Saksi Yehova bukan Kristen.
Ya sekali lagi, saksi Yehova itu bukan Kristen Pak Ustadz. Saksi Yehova itu adalah salah satu sekte sesat yang telah dikutuk oleh bapak-bapak gereja, bahkan Kristen. Saksi Yehova itu tidak terdaftar di lembaga persekutuan gereja Indonesia. Tidak terdaftar di lembaga persekutuan gereja seluruh Indonesia. Tidak ada aliran atau sekte ini. Itu sebabnya mengapa tidak ada, karena dianggap sekte ini adalah sekte yang baru muncul dan ajaran mereka bertentangan dengan Alkitab sehingga dikutuk ajaran-ajaran mereka. Jadi jangan ikut campur kekristenan kalau Anda tidak paham, Pak. Ya Ustaz, yang Anda ucapkan adalah hanya asmun. Kemudian ia mengatakan Sabellianisme sama dengan tauhid itu, ya. Terkait dengan Sabellianisme adalah salah satu kelompok yang dimana ajarannya telah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Ya, ini dulu sudah ada ajaran ini. Ya, ajaran ini sudah ada dan ajaran ini sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Nah, Pak Ustadz yang ngalor ngidul ini, dia mengambil data-data dari kedua sekte ini, di mana Kristenan sendiri, bapak-bapak gereja telah mengkutuk keras ajaran mereka. Lalu kemudian Pak Ustadz ini tidak suka belajar. Ia mengambil data dari kedua sekte ini. Lalu ia menyerang iman kekristenan, saudara. Sementara kekristenan tidak memahami seperti yang ia pahami. Sementara kekristenan sudah mengutuk ya kedua sekte ini bahwa ajaran mereka bertentangan dengan Alkitab. Lalu pertanyaan saya, apa yang Pak Ustadz ini serang? Ya? Tidak ada. Tidak ada. Jadi sekali lagi kepada Pak Ustadz, belajar dengan baik. Ya. Belajar sejarah kekristenan yang benar. Ya. Sekali lagi, ajaran-ajaran kedua sekte ini telah dikutuk oleh gereja dan bapak-bapak gereja. Karena apa? Karena ajaran mereka menyimpang dan tidak sinkron dengan Alkitab, ya. Jadi oleh sebab itu Lembaga Persekutuan Gereja Indonesia menolak sekte ini, dan kami juga umat Kristen yang sejati yang percaya Tritunggal, di luar Tritunggal kami tolak, dan bahkan itu ajaran yang sesat. Oleh sebab itu saudara, demikianlah video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.